Apakah kalian tahu jika mereka semua adalah buruh kontrak dari Jawa yang dibawa ke Suriname oleh Belanda? Sebagian besar dari mereka tak pernah kembali ke kampung halamannya, yaitu Pulau Jawa. Buruh kontrak diperkenalkan di Suriname untuk menyediakan tenaga kerja yang cukup bagi perkebunan. Setelah penghapusan perbudakan pada tahun 1863, pada periode 1890 sampai 1930, orang-orang diberangkatkan dari Indonesia. Saat itu Hindia Belanda menuju Suriname sebagai buruh kontrak. Mereka disebut orang Jawa, meski tidak semuanya berasal dari Jawa. Data pribadi para pendatang asal Jawa tersebut dicatat dalam daftar imigrasi pada saat kedatangan. Daftar imigrasi itu disimpan selama beberapa dekade untuk mencatat informasi detail para pekerja dan didata lengkap oleh pihak Belanda, mulai dari nama pekerja, nama ayahnya, usia, tinggi badan, hingga tanda pengenal di wajah, misalnya bekas luka. Mereka semua berasal dari wilayah-wilayah yang berbeda, misalnya Magelang, Probolinggo, Blitar, Surabaya, Yogyakarta, dan kota-kota lainnya. Bekerja di sebuah perkebunan milik Belanda, mengingat saat itu Suriname adalah negara jajahan Belanda. Awalnya mereka tidak tahu kalau Suriname adalah tempat yang sangat jauh. Bahkan perjalanan dari Jawa ke Suriname menggunakan kapal milik Belanda memakan waktu kurang lebih selama 47 hari. Sejarah kedatangan orang Jawa ke Suriname mulai pada tanggal 9 Agustus 1890 ketika gelombang migrasi pertama tiba di pantai Suriname. Mereka datang sebagai buruh kontrak untuk bekerja di perkebunan. Terdapat perkebunan tebu, kopi, dan kakao yang semuanya dimiliki oleh sebuah perusahaan dagang milik Belanda yang bernama NHM. Migrasi ini diorganisir oleh NHM untuk menggantikan para pekerja perkebunan yang sebelumnya adalah para budak. Undang-undang tentang perbudakan dikeluarkan pada saat itu di Amerika. Oleh karena itu, pihak kolonial Belanda menggantinya dengan buruh kontrak asal Jawa. Meskipun awalnya hanya direncanakan sebagai pekerja kontrak, sebagian besar dari 33.000 orang Jawa yang tiba antara tahun 1890 hingga 1930 memilih untuk tinggal di Suriname setelah kontraknya berakhir. Mereka juga diberikan tanah dan sedikit uang sebagai insentif untuk kembali ke Jawa. Tetapi kebanyakan memilih untuk membangun kehidupan baru di Suriname. Orang-orang Jawa berbaur dengan penduduk asli dan para pendatang lainnya di sana. Jauh dari kampung halaman Indonesia, jauh terasing, tetapi mereka tetap membawa tradisi dan budaya dan kemudian tumbuh berakar serta berkembang di negara Suriname hingga sekarang. Meski telah berabad-abad tahun lamanya, warisan budaya dan tradisi sangat kental, terutama dalam bahasa mereka, tetap berkomunikasi dalam bahasa Jawa dan tradisi Jawa lain seperti tarian, kuda lumping, wayang kulit, dan gamelan Jawa, hingga masakan khas Jawa pun masih tetap ada.